idza jaa malakul mauti liyaqbida ruhal mu'min, kalau malaikat itu datang untuk mencabut ruh dari orang yang beriman, qala rabbuka yuqri'uka salam, dia katakan kepada orang yang beriman, Tuhanmu menitipkan salam kepadamu. Wa kadzalika yusallimu alaikum munkar wa nakir 'indal musa'alah fil qabr. Demikian juga malaikat munkar dan nakir juga mengucapkan salam kepada orang yang beriman pada saat ada di dalam kubur. Wa tusallimu alaihim malaika 'indal ba'tsi fil qiyamah qabla al-wusul ilaiha. Demikian juga pada saat dibangkitkan. Jadi orang-orang yang beriman mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Saat hendak dicabut sudah diucapkan, Allah menitipkan salam kepada kalian. Di dalam kubur malaikat juga demikian, munkar dan nakir, dan nanti pada saat dibangkitkan juga demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana fa'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah. Alhamdulillah atas karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih menakdirkan kita untuk melaksanakan amal ibadah, mempergunakan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita dalam rangka kebaikan, dalam rangka menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian di surah Al-Waqiah. Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang akhir dari kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Kenapa tidak ketika ajal itu sudah sampai di tenggorokan, wa antum hina idzin tanzurun, dan pada saat itu kamu melihatnya, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kami pada waktu itu lebih dekat kepadanya daripada kamu, cuma kamu itu tidak tahu. Falaula in kuntum ghaira madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu itu memang yakin bahwasanya tidak ada kebangkitan, bahwasanya kamu yang menguasai diri, bukan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, saat kamu itu melihat nyawa itu sudah hampir keluar, sudah sampai ke kerongkongan, pada saat itu manusia kan kadang melihat saudaranya sudah hampir meninggal dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu memang mampu, tarji'unah in kuntum shadiqin, silakan kamu tarik kembalikan nyawa itu. Kembalikan nyawa itu kalau kamu itu memang benar. Sudah sampai sini, balikkan lagi. Kira-kira bisa enggak kalian? Itu yang Allah Subhanahu wa taala tantang kepada manusia.
Sebab manusia kadang-kadang merasa sombong pada saat hidupnya itu, merasa bahwasanya dirinya itu menguasai segala sesuatu, termasuk kepada ya yang mengaku dirinya Tuhan gitu kan. Fir'aun, kemudian Namrud. Fir'aun akhir hidupnya pada saat sudah gelagapan itu baru dia akan berkata, amantu bima amana bihi Bani Israil. Wah, kalau begitu saya beriman juga kepada Tuhannya Bani Israel. Sudah terlambat. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu memang kuasa, bukan kemudian dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tarji'unaha in kuntum shadiqin. Sudah kembalikan itu. Ditarik nyawanya, tarik lagi. Dan perang sama malaikat maut. Mau diambil oleh malaikat maut, jangan mau. Kalau itu memang adalah milik kamu, kamu bisa menguasai itu. Itu yang Allah Subhanahu wa taala tantang kepada orang yang selama ini kufur. Karena kamu memang bisa, tarik lagi. Saat mau dicabut nyawa, jangan mau, tarik lagi, kembalikan lagi nyawanya itu. Jangan ikut. Tapi manusia ya memang tidak bisa, karena memang nyawa itu adalah titipan. Makanya seperti yang pernah saya sampaikan, sebuah syair itu, kaifa abki ala syai'in idza dhahaba wa nafsi allati tamlikul asya zahibatun. Sebuah syair yang mengungkapkan bagaimana saya mau menangis kalau sesuatu itu pergi dari saya, padahal saya sendiri yang katanya adalah pemilik segala sesuatu itu, pemilik barang-barang itu, satu saat juga akan pergi itu. Jadi saya juga tidak bisa menahan kalau nyawanya mau diambil. Jadi Allah Subhanahu wa taala tantang, kalau kamu bisa, tarik lagi, kembalikan lagi, supaya kamu bisa hidup lagi. Dan tidak ada mantan Presiden Soeharto itu kan sampai ada beberapa dokter yang menangani. Tidak bisa, walaupun dokternya itu banyak, ya tetap saatnya meninggal, yang meninggal dunia. Raja Namrud yang mengaku sebagai Tuhan, ya tetap meninggal dunia. Bahkan meninggal dunianya itu oleh satu makhluk yang sangat-sangat kecil, yaitu nyamuk. Yang dia merasa dirinya Tuhan, ya kalah oleh satu makhluk dari Allah Subhanahu wa taala. Kecil, nyamuk saja. Cuma nyamuknya itu masuk ke dalam kepalanya itu. Sehingga dia merasa tersiksa itu. Na'udzubillah. Jadi nyamuk itu. Tarji'unah in kuntum shadiqin. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tiga keadaan manusia ketika mereka itu dicabut dan bagaimana akhir dari kehidupan mereka dan balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tiga golongan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di awal surat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa amma in kana minal muqarrabin farauhu raihan wa jannatun na'im. Maka adapun orang-orang jika mereka termasuk dari muqarrabun, orang-orang yang begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu akan mendapatkan ketentraman, dapatkan rezeki, dan juga akan mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Jadi kalaupun dicabut itu dicabutnya yang memang tetap sakit, akan tapi tidak terasa sakitnya. Walaupun tetap ada itu. Karena malaikat itu juga ketika mencabut nyawa antara orang yang beriman dengan orang yang kafir itu mencabutnya itu beda. Kalau orang yang beriman dicabut dengan pelan-pelan, sekali dengan halus, diperlakukan dengan baik gitu. Tapi kalau orang-orang yang kufur nanti juga akan berbeda. Ini yang pertama, al-muqarrabun. Kemudian yang kedua, wa amma in kana min ashabil yamin.
Adapun orang-orang yang termasuk dari ashabul yamin, golongan kanan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasalamul laka min ashabil yamin." Nanti ada sambutan dari malaikat, "Salamul laka min ashabil yamin." Selamat, salam kepada kalian min ashabil yamin. Di mana kata Syekh Wahbah Zuhaili, amma ashabul yamin fa innakum yaslamuna min adabillah. Orang-orang dari golongan kanan, mereka itu akan diselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Bisallimullah alaihim. Allah Subhanahu wa taala mengucapkan salam kepada mereka. Wa tasallama al malaik wa tusallimul malaikatu aidan alaihim qailin. Malaikat juga mengucapkan salam kepada mereka, menyambut mereka. Salamun laka min ikhwanika ashabil yamin. Selamatan bagi kalian, kedamaian bagi kalian. Di mana kata Ibnu Mas'ud, "Idza jaa malakul mauti liyaqbida ruhal mu'min." Kalau malaikat itu datang untuk mencabut ruh dari orang yang beriman, qala rabbuka yuqri'ukas salam. Dia katakan kepada orang yang beriman, Tuhanmu menitipkan salam kepadamu. Jadi pada saat mau meninggal dunia itu sudah dikatakan Tuhanmu menitipkan salam kepadamu. Wa kadzalika yusallimu alaihim munkar wa nakir 'indal musa'alah fil qabr. Demikian juga malaikat munkar dan nakir juga mengucapkan salam kepada orang yang beriman pada saat ada di dalam kubur. Wa tusallimu alaihimul malaika 'indal ba'tsi fil qiyamah qabla al-wusul ilaiha. Demikian juga pada saat dibangkitkan. Jadi orang-orang yang beriman mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Saat hendak dicabut sudah diucapkan Allah menitipkan salam kepada kalian. Di dalam kubur malaikat juga demikian munkar dan nakir, dan nanti pada saat dibangkitkan juga demikian. Itu adalah ikram, ba'da ikram, penghormatan sesudah penghormatan. Adapun ashabus shimal, wa amma in kana min wa amma in kana minal mukadzibin ad-dhallin. Adapun kalau mereka itu adalah al-mukadzibin, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dhallin, yang tersesat, fanuzulun min hamim, maka sambutan bagi mereka itu adalah al-hamim, yaitu air yang mendidih. Wa tasliyatu jahim, mereka akan dimasukkan ke neraka jahim. Itu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam ayat-ayat Al-Quran kita juga akan mendapatkan gambaran malaikat ketika mencabut itu, Masya Allah, mencabutnya juga dengan kasar. Bahkan digambarkan seperti halnya mungkin duri-duri yang dimasukkan ke dalam diri kita dan kemudian dicabut sehingga seluruh tubuh itu merasakan sakitnya, tercabik-cabik. Itu mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala nyatakan, inna hadza lahu haqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal azim. Ini adalah sesuatu yang sangat benar, jadi keyakinan yang memang hak. Maka kalau manusia sudah mengetahui tentang itu, kata Allah Subhanahu wa taala, fasabbih bismi rabbikal azim. Tasbih itu artinya menyucikan Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang tidak layak dari Allah Subhanahu wa taala.
menyucikan Allah Subhanahu wa taala dari syirik, menyucikan Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang memang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Amarallahu taala wa nabbaha al-mu'minin, supaya orang-orang yang beriman itu bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan dari hal-hal yang memang tidak layak dari Allah Subhanahu wa taala. Fasabbih bismi rabbikal azim, dengan menyebut asma Allah Subhanahu wa taala yang agung. Ini akhir dari kehidupan manusia, yang mudah-mudahan kita termasuk dalam dua golongan pertama itu. Kalau tidak muqarrabun, ya orang-orang yang ashabul yamin, golongan kanan, yang Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan, dihormati, berikan kemuliaan baik pada saat mau dicabut di dalam kubur, nanti juga pada saat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Sudah Isya, akhir dari surah Al-Waqiah kita sudah tamatkan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menjadi satu iktibar bagi kita, agar di dalam kehidupan kita ini bisa benar-benar mendapatkan petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.